Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makmur Syah Putra dengan nomor induk 190310101064. Perihal saya membuat video ini ialah untuk menyelesaikan tugas hukum pajak yang kedua, di mana di video ini nantinya saya akan menjelaskan beberapa materi yang berkaitan dengan hukum pajak tentunya. Ada 4 materi di sini. Materi pertama yaitu jenis-jenis pajak, ada 3 poin berdasarkan golongan, wewenang pemungut dan sifatnya. Yang kedua yaitu ada tarif pajak, pajak proporsional, pajak tetap, regresif dan progresif. Yang ketiga ada saat timbulnya hutang pajak, dan yang keempat penagihan hutang pajak baik dari pengertian, tata cara, proses dan berakhirnya hutang pajak. Yang pertama jenis pajak berdasarkan golongannya. Pajak itu ada pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Dengan kata lain, pajak langsung harus dibayar sendiri oleh wajib pajak bersangkutan. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain. Dengan kata lain, pembayarannya dapat diwakilkan kepada pihak lain. Yang kedua ada sifatnya. Sifat pajak yaitu ada pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya, sedangkan pajak objektif berpangkal kepada objeknya. Contoh pajak subjektif. Contoh pajak subjektif adalah pajak penghasilan, sedangkan contoh pajak objektif adalah pajak pertambahan nilai. Dan yang ketiga ada wewenang pemungut, yaitu ada pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Sedangkan pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Yang kedua ada tarif pajak, yaitu yang pertama ada pajak tetap. Pajak tetap adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya, tidak berubah-ubah. Tarif pajak tetap juga dapat diartikan sebagai tarif pajak yang akan selalu sama sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terus ada pajak proporsional. Pajak proporsional adalah merupakan jenis tarif pajak yang memiliki nilai besaran persentase tetap dan tidak terpengaruh dengan perubahan nilai dasar dan pengenaan pajak. Yang ketiga ada progresif. Tarif pajak progresif merupakan tarif pungutan pajak yang mana persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Yang keempat ada degresif. Tarif degresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil apabila dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perumpamaan tarif dan perubahan dasar pengenalan pajaknya. Yang ketiga ada timbulnya hutang pajak. Ada 2 ajaran yang mengatur timbulnya hutang pajak. Yang pertama ajaran formil, yaitu hutang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Ajaran ini diterapkan pada Official Assessment System. Yang kedua ada ajaran material, hutang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini ditetapkan pada Self Assessment System. Hapusnya hutang pajak dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu pembayaran, kompensasi, daluarsa, dan pembebasan dan penghapusan. Yang keempat ada pengertian penagihan pajak. Penagihan pajak adalah proses tindakan yang dilaksanakan terhadap penanggung pajak agar membayar utang pajak serta biaya penagihan pajak. Jenis-jenis penagihan pajak, yang pertama ada penagihan pasif. Dalam jenis ini, Fiskus hanya menyampaikan kepada wajib pajak bahwa terdapat pajak terutang. Apabila dalam jarak 1 bulan sejak dikeluarkannya STP ataupun surat sejenis lainnya, wajib pajak tidak membayar utang pajaknya, maka Fiskus akan menerapkan penagihan aktif. Yang kedua ada penagihan aktif. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, penagihan aktif adalah proses selanjutnya setelah penagihan pasif tidak berhasil. Dalam penagihan aktif, Fiskus dan jurusita pajak memiliki hak dan berperan aktif untuk tindakan serta lelang. Yang ketiga ada penagihan seketika. Tujuan penagihan pajak seketika dan sekaligus adalah guna mencegah terjadinya pajak terutang yang tidak dapat ditagih. Apabila saat penagihan seketika dan sekaligus wajib pajak tidak membayar, maka jurusita pajak akan menunggu sampai tanggal jatuh tempo. Sekian dari saya. Apabila lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.